Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mukhlis dari Samarco. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit terlebih dahulu tentang materi mockup dengan Figma. Jadi pada hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana caranya kita mendesain suatu aplikasi dengan menggunakan Figma. Baik, kita langsung saja. Di sini ya, sebelum mulai menggunakan Figma tentunya teman-teman bisa coba register dulu atau sign up dulu di sini. Coba saja buka figma.com, kemudian sign up, sesuaikan apakah mau menggunakan akun Google atau bisa ya memasukkan email dan passwordnya. Tinggal create account aja, jadi ikuti aja, mungkin ada verifikasi akun dan lain-lain. Nah, setelah selesai register, teman-teman bisa langsung login, masuk. Nah, misalkan di sini, nah saya sudah masuk. Nanti setelah masuk kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman akan diminta dulu untuk membuat tim. Di sini ada new team misalnya. Masukkan aja kalau misalnya baru masuk. Bikin timnya bebas, silahkan beri nama sesuai keinginan teman-teman aja. Selanjutnya nanti teman-teman diminta untuk membuat project baru. Setelah tim, kemudian misalnya masukkan project, misalnya project ini Sunbercode. Project. Nah, setelah project barunya dibuat, kemudian teman-teman akan diminta untuk membuat file. File ini maksudnya tentunya file desain ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan file dari Sketch. Ini salah satu tools yang lain selain Figma untuk membuat UI. Ya. Atau bisa juga menggunakan PNG atau JPEG. Ini extension dari ini ya, dari image atau gambar. Nah, kalau dilihat tampilannya sekilas, ini ada informasi akunnya, kemudian ada fitur search untuk mencari file dalam proyek yang sudah pernah dibuat, kemudian recent, daftar file atau proyek yang pernah dibuat. Kemudian di sini ada plugin. Nah, plugin di sini tentunya ini semacam fitur tambahan yang disediakan oleh Figma. Jadi teman-teman bisa coba ini mencari di sini kita lihat semuanya pluginnya. Teman-teman diminta coba cari ini dulu apa icon ya. Terus sementara teman-teman bisa menggunakan Ionicon. Nah, silahkan diinstal aja, dicoba. Ini icon-icon yang kurang lebih ada juga nanti di Expo dan React Native Vector Icon ya. Ini cuma sebagai ini aja tambahan supaya mempermudah kita untuk mencari iconnya. Atau ada icon yang lain, misalnya material design. Ada material design community, material community. Sebenarnya banyak ini ya, kalau plugin itu banyak. Cuman untuk ini kita coba masukkan aja dulu Ionicon. Tinggal install. Ini contohnya nanti ada tombol install seperti ini, tinggal diklik. Jadi setelah selesai ada keterangan install seperti ini. Baik, itu untuk plugin. Kemudian langsung aja kita misalnya buat file baru untuk file desain yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awalnya setelah kita buat file baru. Pertama, di sini ada menu seperti kebanyakan aplikasi ya atau software. Di sini ada menu view, file, edit, view, object, dan seterusnya. Dan plugin. Tadi kalau pluginnya sudah diinstal, ada di sini nanti muncul Icon. Dan juga di sini ada tempat untuk melakukan save. Jadi selain di save secara cloud, jadi tidak langsung di komputer, tapi juga kita bisa save sebagai .fig. Jadi dia akan save dalam bentuk file ya, tapi yang khusus bisa dibaca oleh aplikasi atau software Figma. Atau juga bisa diekspor, salah satunya bisa ekspor ke PDF.
Itu untuk menu. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan sekarang itu adalah size-nya atau plugin. Plugin itu dulu. Dan selanjutnya kalau mau mulai membuat desain, pertama-tama ya awalnya kita perlu memilih frame-nya. Jadi di sini teman-teman bisa memilih apakah mau desain mobile app misalnya. Di sini ada pilihan ukuran kanvas mungkin istilahnya atau frame-nya. Kemudian selain dalam bentuk font ada juga tablet di sini. Ada juga desktop ini buat ini ya komputer tentunya. Untuk ada watch juga di sini. Contohnya Apple Watch dan pilihan dan ya banyak pilihan lainnya. Ya, ukuran A4 juga ada. Atau untuk postingan di sosial media juga ada di sini. Nah, untuk kali ini kita coba mendesain dalam bentuk mobile app tentunya. Kita pilih aja untuk HP sama zaman sekarang mungkin kurang lebih ukurannya serupa dengan iPhone 8 atau iPhone 11. Kita pilih aja misalnya kita iPhone 8 dulu aja. Sini. Nah, di sini sudah tampil kanvasnya. Setelah muncul di sini, teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur di sini. Ini untuk perataan ini komponen atau objek. Kemudian ada frame-nya dalam bentuk landscape atau portrait. Ini ada koordinatnya, bebas bisa disesuaikan aja. Kemudian ada ini lebarnya yang tadi dipilih iPhone 8 375 dan tingginya 67. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau merubah ukuran dalam proporsi atau rasio yang tetap bisa dicek atau diklik dulu. Nah kalau gini, jadi kalau misalnya kita kurangi satu aspek misalnya lebarnya, otomatis ini tingginya juga akan ikut berubah sesuai dengan proporsinya. Kita nonaktifkan saja. Kemudian di sini ada background, saya putih, dan ada beberapa fitur ini stroke ini outline atau border, kemudian efek biasanya berupa shadow. Kemudian di export ini untuk mengubah desain yang udah kita buat itu menjadi gambar PNG atau JPEG ya, atau ini ada pilihannya. Ada SVG juga, ada PDF. Nah, tapi ya kurang lebih itu untuk beberapa gambaran fitur yang ada di Figma. Untuk ini untuk pindah atau menggeser layar kita bisa menggunakan klik tengah ya dalam mouse otomatis atau biasanya sebentar oh ya dengan menahan ini space. Jadi kalau space-nya ditahan kemudian diklik klik kiri biasa ini bisa juga digeser tampilannya. Nah setelah kita punya frame-nya, selanjutnya tentu kita mau masukkan komponen-komponennya. Di sini ada shape tool. Kalau teman-teman mau masukkan beberapa bentuk, misalnya ada kotak, ada garis, ada arrow, ada ellipse, polygon, star, bahkan gambar. Di sini ada pen dan pensil. Kalau teman-teman terbiasa dengan desain mungkin sudah familiar. Kemudian ada fitur teks. Nah ini untuk menggeserkan secara manual. Langsung jadi tidak perlu tahan spasinya. Ini untuk komen. Nanti ini kalau misalkan teman-teman mau membagikan desainnya dengan desainer lain misalnya, atau dengan klien, atau dengan siapa, dengan orang lain, bisa ditambahkan komennya, klik tempatnya, terus ditambahkan komennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai, misalkan kita membuat suatu halaman, misalkan katakanlah halaman login. Nah, pertama kita perlu buat judulnya dulu, misalkan ini halaman login. Kemudian kita buat, nah di sini ada, seperti yang tadi ada koordinat, ada ukurannya. Selanjutnya di sini ada konfigurasi tag-nya, bisa dipilih. Kita ukurannya kita besarkan dulu. Ini ada paragrafnya, rata kiri kanan, posisi secara vertikalnya. Ini ada warna juga. Ya, di sini kita coba buat ini aja dulu. Judulnya ini halaman login. Kemudian mau kita ratakan, bisa langsung mencet di sini untuk rata tengah. Dan selanjutnya kita membuat
kolom buat ininya, buat inputnya. Kita bisa gunakan rectangle aja. Kita buat di sini. Kan ukurannya seperti ini ya, bebas sebenarnya. Belum ada ini ya, belum ada batasan atau aturan khusus terkait ini. Selanjutnya sudah kita buat ini, misalkan kita buat untuk username atau email. Nah, ini kita kurangi aja terlalu besar, misalnya 12. Sejajarkan. Dan selanjutnya selain username tentunya kita perlu tambahan lagi. Bisa di grup dulu biar mempermudah ini proses copy. Grup. Bisa kita copy. Nah, ya. Kemudian username kita ganti dengan password. Oke. Oh ya, tadi proses copy-nya bisa menggunakan ini. Menekan tombol Alt. Kalau dalam Windows ya, Alt kemudian di drag aja. Ini langsung muncul copy-nya. Kita undo. Kemudian yang kita perlukan dari halaman login ini adalah tombolnya. Kita buat tombolnya. Akan terbesar, misalkan 40, 120. Dan kita mau buat sudut yang lebih ini melengkung. Misalkan kita masukkan 8. Kemudian kita simpan di tengah. Ini juga kita simpan di tengah. Udah ya. Selanjutnya mau kita tambahkan tulisan untuk tombolnya. Mungkin kita rapikan. Oke. Kemudian ini warnanya kita ganti, misalkan menjadi biru. Kemudian teksnya kita ganti supaya terlihat menjadi warna putih. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan bagiannya. Ya. Ini kita kelompokkan dulu. Tombolnya kita kelompokkan biar mudah untuk dipilih nanti. Nah, kurang lebih misalkan teman-teman sudah selesai membuat ininya, desainnya, gini halaman login. Selanjutnya, ya teman-teman bisa save di sini misalkan, asfix. Atau sebelum di save, oh ya ini tentukan dulu nama filenya. Misalkan di sini sender app. Oke. Nah, ini menjadi nanti jadi nama filenya atau nama ini ya desainnya. Kemudian yang perlu dilanjut perhatikan lagi adalah di sini ada fitur share. Nah, di sini teman-teman bisa berbagi hasil desainnya. Misalkan mau mengundang seorang, misalnya tinggal masukkan aja emailnya. Misalkan gmail.com. Ini bisa dipilih, bisa edit atau bisa view. Contoh aja, misalnya send invite. Nah, ini ada udah mulai muncul orang yang akan diundang ya. Selain diundang secara langsung lewat email, bisa juga di sini menggunakan link. Jadi teman-teman pilih dulu apakah bagaimana ya perlakuan tentang linknya, apakah hanya orang-orang yang diundang saja yang bisa mengakses filenya atau semuanya yang punya link. Nanti teman-teman bisa di set dulu ini. Jadi semua yang punya link itu bisa melakukan view misalnya. Ya cuma satu di sini, view. Nah, nanti teman-teman bisa copy linknya. Kemudian bisa misalkan kita buka. Nah, kita buka hasil copy yang tadi. Nah, jadi tadi sudah dibagikan dan semuanya bisa melihat hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa
mengundang orang lain untuk melihat hasil desain yang sudah dibuat ya. Kembali lagi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur share link-nya. Tutup. Selanjutnya, misalkan ada fitur yang lainnya dari Figma tentunya. Kita coba buat halaman baru. Seperti ini. Misalkan namanya halaman home. Kita buat ini bukan halaman pertama, halaman utama atau halaman beranda ya istilahnya. Jadi sebentar. Ini contoh aja. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini adalah nih fitur prototype. Jadi teman-teman bisa membuat semacam animasi tentang atau interaksi bagaimana aplikasi ini nanti setelah jadinya ya seperti apa interaksinya. Contohnya misalkan dengan menekan tombol login, ini kita pindah ke halaman home. Jadi asumsinya misalkan user atau klien itu sudah memasukkan email dan password, kemudian menekan login, dia bisa berpindah ke bagian home. Nah, contohnya kita tambah dulu di sini. Ini kan back. Kan masukkan ke sini. Ubah ukurannya jadi iya, vektornya. Nah, jadi sini mau ditambahkan dari home, dari login bisa ke home dan dari home bisa kembali ke login misalnya. Ya, kita coba misalkan di prototype sudah jadi, interaksinya sudah kita siapkan. Selanjutnya bisa kita play. Di sini ada tombol play-nya. Present. Nah, ini akan memberikan tampilan ya, seolah-olah aplikasi yang sudah jadi ya. Di sini teman-teman tinggal contohkan misalkan login, jangan pindah ke halaman home. Di sini apabila ditekan panahnya, akan kembali ke halaman login. Ini hanya untuk menunjukkan ini interaksi dari aplikasinya. Nah, di sini ada ini, ada fitur scrolling. Jadi kalau misalnya seperti yang kita lihat di sini kan ini ada yang melebihi batas frame-nya ya. Jadi kalau mau supaya bisa dilihat kontennya, bisa tambahkan scrolling. Kita scrolling di sini karena kita hanya butuh yang vertikal untuk saat ini. Scrolling dan kemudian kita kembali ke sini misalkan coba. Nah, ini bisa di-scroll ke bawah. Bisa kelihatan ini konten di bawahnya. Ya, itu aja mungkin yang perlu dibahas kali ini. Jadi teman-teman juga akan ditugas untuk
Ya bisa diperhatikan aja tugasnya supaya lebih familiar juga dengan Figma. Yang lainnya mungkin udah cukup. Ya kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup diskusi. Ya di grup diskusi ya bisa dicoba ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.